Komite Solidaritas Profesi menilai Menkes Budi Gunadi Sadikin melanggar pasal 45A Undang-Undang ITE tentang penyebaran berita bohong. Hal itu lantaran ucapan Menkes soal adanya indikasi pemerasan dan pemalakan dari senior PPDS terhadap almarhumah Dr. Aulia senilai hingga puluhan juta rupiah. Namun laporan tersebut ditolak Bareskrim. Penyidik Bareskrim meminta Komite Solidaritas Profesi melakukan mediasi terlebih dahulu dengan pihak Kementerian Kesehatan. Kemarin Komite Solidaritas Profesi melaporkan ke Bareskrim, itu responnya gimana ya Pak? Iya Pak, mesti tanya ke Bareskrim, setahu saya sama Bareskrim. Di fasilitasi untuk mediasi itu udah ada informasi belum Pak? Saya belum dikontak. Kalau diundang untuk audiensi mau Pak? Artinya kalau mereka mau datang, silakan. Sebelumnya, Kementerian Kesehatan mengungkap dugaan pemerasan oleh senior PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terhadap Dr. Aulia Risma Lestari. Permintaan uang berkisar antara 20 hingga 40 juta rupiah per bulan. Hasil investigasi Kemenkes ini telah diterima Polda Jawa Tengah untuk diperiksa lebih lanjut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan praktik perundungan di lingkungan PPDS sudah terjadi puluhan tahun dan harus segera dihentikan. Selain perundungan, Menkes juga mengungkap adanya dugaan pelecehan seksual. Perundungan ini sudah puluhan tahun tidak pernah bisa diselesaikan secara tuntas karena memang kurang komitmen dari para stakeholder. Nah kemarin sebenarnya saya sendiri sejak menjabat ini kali ketiga saya meminta agar ini dihilangkan. Banyak profesi-profesi lain yang perlu tangguh. Kan perundangan ini selalu juga supaya tangguh. Ya TNI, polisi juga kurang tangguh apanya gitu. Pilot juga masih harus tangguh. Dan mereka bisa dilatih tanpa perundungan. Jadi tidak benar bahwa perundungan itu dipakai sebagai alasan untuk menciptakan tenaga-tenaga yang tangguh. Dan perundang ini kan sudah keterlaluan. Itu benar-benar dirundung secara fisik dan mental. Kemudian ada sexual harassment juga, diminta uang juga. Ya, menurut saya sih udah keterlaluan. Dan puncaknya pada saat kemarin akhirnya ada yang tidak tahan dan akibatnya meninggal, ayahnya juga meninggal. Menurut saya ini sudah keterlaluan. Ya Prof, menyambung tadi soal SDM kesehatan, terutama dokter yang diharapkan punya output, punya ilmu, punya keterampilan, dan juga komunikasi yang baik. Kalau ilmu sudah pasti diajarkan di bangku sekolah gitu ya, bangku pendidikan. Kalau keterampilan dan komunikasinya bagaimana? Terutama komunikasi ini, karena berhadapan dengan masyarakat awam. Jadi kekhususan di bidang kedokteran, pendidikan kedokteran itu adalah karena di sekolah kedokteran itu selalu bedside teaching. Jadi belajarnya itu di samping pasien. Nah, di samping pasien itu dia bisa belajar soal ilmunya dengan bimbingan dosen atau seniornya. Dia bisa belajar keterampilan medisnya. Misalnya dia melakukan operasi atau melakukan pemeriksaan fisik dan sebagainya. Komunikasinya adalah hal penting pada saat proses belajar itu dilakukan di bedside teaching. Jadi kalau di pendidikan bidang lain itu selalu di kelas, kalau di kedokteran di kelasnya itu ketika mereka mahasiswa di tahun-tahun awal. Kebanyakan mereka bedside teaching, jadi semuanya dapat, ilmunya dapat, keterampilannya dapat, dan komunikasinya dapat. Itu yang kita ingin. Bagaimana hubungan Kemenkes dengan ID untuk memastikan 3 hal ini dimiliki oleh dokter di seluruh Indonesia? Jadi nanti akan ada namanya ujian kompetensi. Ujian kompetensi itu adalah ujian yang menyaring bahwa semua dokter itu mempunyai kualitas yang sama. Di dalam salah satu ujian kompetensi itu juga ada ujian di tingkat universitas. Di tingkat universitas itu nanti ada atau di tingkat fakultas kedokterannya itu ada nama ujian OSCE. Ujian OSCE itu ujiannya itu pakai pasien, pura-pura pasien. Jadi mereka disuruh periksa pemeriksaan tertentu, disuruh melakukan tindakan tertentu, dan itu dinilai.
Sehingga dengan begitu kita punya kualitas dokter yang sama, baik dari sisi ilmu, keterampilan maupun empati atau komunikasi tadi. Oke, ini kan biasanya cakupannya profesi dokternya ya, Prof ya. Kalau dalam bidang pendidikan, Kemenkes memang punya power untuk itu. Nah, kalau dalam perjalanannya sebagai seorang dokter yang sudah profesional yang tidak lagi dalam proses pendidikan itu bagaimana, Prof? Jadi namanya ada perpanjangan surat izin praktek. Surat izin praktek itu harus punya kompetensi khusus untuk menjamin bahwa dokter itu menjalani proses pendidikan berkelanjutan. Nah, nanti itu namanya SKP. Suatu kecakapan khusus untuk para dokter dengan model simposium, mengikuti simposium dan sebagainya. Jadi setiap periode tertentu, setiap 5 tahunan SIP itu dilakukan evaluasi dan perpanjangan SIP baru atau surat izin praktek baru dengan mengumpulkan SKP dari hasil pendidikan berkelanjutan yang baru. Continuous Medical Education atau pendidikan kedokteran berkelanjutan menjadi hal yang penting untuk menjaga supaya kualitas dokter itu tetap dipertahankan. Itu soal kualitasnya. Kalau secara kuantitasnya, kebutuhan dokter dan dokter spesialis di Indonesia itu posisinya sekarang bagaimana? Menurut WHO itu kita itu harus punya dokter 1 untuk 1.000 penduduk. Kita untuk dokter umum itu 0,47 per 1.000 penduduk. Jauh banget dari 1 ya? Jauh banget dari 1. Oke. Nomor 8 dari 10 negara di ASEAN. Jadi kita punya lulusan fakultas kedokteran untuk dokter umum itu 1 tahun 12.000. Sekarang jumlah dokter yang dibutuhkan kekurangannya 174.000. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu, kebutuhan dokter ini baru akan terpenuhi 12 atau 14 tahun ke depan. Bagaimana cara mengatasinya? Adalah dengan membuka fakultas kedokteran baru atau membuka peluang untuk memperbesar kapasitas pendidikan di fakultas kedokteran yang sudah ada. Itu pertama, untuk dokter umum. Kemudian yang kedua untuk dokter spesialis. Ini lebih banyak kekurangannya lagi. Kalau dokter spesialis 59% terkonsentrasi di Pulau Jawa. Padahal di pulau-pulau lain juga memerlukan. Jadi selain masalah kuantitas, masalah penyebaran juga menjadi masalah yang harus kita selesaikan untuk penyebaran SDM dokter di Indonesia. Karena itulah kita melakukan model pendidikan hospital base untuk dokter spesialis. Dengan hospital base ini nanti dokter-dokter itu bisa dididik di rumah sakit. Tapi ini butuh waktu. Kita masih melakukan proses ini secara bertahap supaya kualitasnya sama dengan yang di university base. Oke. Ada dorongan lain mungkin beasiswa atau kemudahan-kemudahan yang diberikan untuk calon mahasiswa kedokteran gitu kan? Ya, itu juga kita lakukan dengan memberikan LPDP untuk dokter-dokter yang ingin mengambil spesialis di tempat-tempat tertentu, baik di dalam maupun di luar negeri. Beasiswa untuk dari Kementerian Kesehatan dan LPDP. Untuk tahun ini totalnya sekitar 3.000 beasiswa untuk mengambil dokter spesialis dan LPDP yang lainnya untuk bidang kesehatan. Dengan syarat mereka harus kembali lagi ke tempat mereka sebelumnya supaya misalnya bisa mengabdikan ilmunya di tempat mereka datang sebelumnya. Jadi penyebarannya menjadi terselesaikan, jumlahnya menjadi terselesaikan, masalah biaya menjadi tidak ada kendala, sehingga semua kita mendapatkan win-win solution. Jaminan untuk dokter yang berkarya di negeri sendiri bagaimana? Kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, supaya pemerintah daerah menyisihkan anggaran daerahnya untuk membiayai biaya hidup dokter di tempat tersebut. Misal saya ambil dokter spesialis. Dokter spesialis misalnya ada uang duduknya itu di daerah. Beragam, tiap daerah beda-beda. Ada yang 20 juta, ada yang 30 juta, itu baru uang duduknya. Belum lagi dia dapat dari BPJS, pelayanan. Belum lagi dia dapat dari praktek sorenya. Dengan begitu dokter itu menjadi betah nanti tinggal di daerah, di pelosok, di daerah sangat terpencil. Walaupun dia sudah menjadi dokter spesialis. Sedikit kita update soal kasus kesehatan yang belakangan ini banyak diberitakan, Prof, soal Mpox. Itu seberapa
mengancamnya sih untuk Indonesia? Jangan sampai nanti kita seperti COVID kemarin ya, kita santai-santai, ternyata boom, gitu. Gimana, Prof? Untungnya kita sudah dibekali oleh sistem surveillance yang bagus. Baik surveillance yang dilakukan secara generik maupun surveillance yang dilakukan secara modern. Yang dilakukan secara modern itu kita sudah punya pemeriksaan genomik. Pemeriksaan dengan menggunakan sequencing DNA, PCR lah, pemeriksaan PCR. Kita sudah bisa melakukan pemeriksaan tersebut di hampir semua lokus-lokus di seluruh Indonesia. Jadi kita melakukan evaluasi baik antara klinis dan pemeriksaan PCR itu dilakukan pemeriksaannya secara sekaligus. Dari beberapa kasus suspected sampai saat ini belum teridentifikasi adanya kasus Mpox yang masuk di Indonesia. Antisipasi supaya tidak masuk atau seandainya pun tidak bisa terhindarkan, itu penanganannya terukur, gitu gimana Pak? Obat-obatan sudah ada, obat-obatan sudah kita persiapkan, diagnosis sudah kita siapkan, sistem sudah kita siapkan. SDM untuk melakukan pemeriksaan sudah kita siapkan, dan informasi kesehatan yang kita berikan kepada masyarakat dan tenaga kesehatan untuk mengidentifikasi secara awal juga sudah kita siapkan, terutama untuk mereka yang mempunyai kelompok risiko tinggi. Ada pesan untuk masyarakat? Jadi saya harapkan masyarakat tidak usah takut dengan Mpox ini. Kita tetap terus menjaga kewaspadaan kita, dan kewaspadaan tersebut harus kita barengi dengan upaya yang keras dan upaya preventif yang baik, sehingga kelompok risiko tinggi, misalnya pasien-pasien dengan gangguan imunokompromis atau gangguan imunitas tubuh yang rendah, bisa diidentifikasi kalau mempunyai gejala yang khas. Terima kasih untuk waktunya, Prof. Sudah kami mendapat banyak sekali informasi, dan menjadi harapan kita bersama bahwa kesehatan di Indonesia, baik fasilitas kesehatannya, layanan kesehatannya maupun SDM kesehatannya, maju terus siapapun pemimpinnya. Karena ini tinggal sebulan lagi, mungkin bisa berganti kepemimpinan, tapi siapapun pemimpinnya, tadi sudah Prof juga sudah ada bridging ya ke penerus gitu ya. Kalau ada program yang oke, mungkin boleh dilanjutkan begitu ya Prof ya. Ya. Terima kasih banyak Prof untuk waktunya. Selamat sore. Sorry, makasih.